Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Pengusaha Kampung. Salam perjuangan untuk kita semua, bahwasanya segala sesuatunya perlu diperjuangkan. Oke teman-teman, bertemu lagi. Kali ini saya akan membagikan pengalaman, tips ataupun yang sudah saya lalui dalam mendirikan usaha eh, yang sekiranya itu bisa untuk membantu teman-teman sebagai penguat tembok kokoh untuk menjadikan usaha teman-teman itu lebih berjalan dengan eh, pelan-pelan, asal tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Kali ini saya akan membagikan tips. Itu ada 3 ya teman-teman. Kembali lagi untuk di video saya yang kedua ini, saya akan membagikan 3 tips. Yang pertama untuk para teman-teman pengusaha pemula seperti saya. Yang pertama saya akan memberikan tips itu, yang satu itu berupa nama. Kenapa nama teman-teman? Di balik nama ataupun doa, nama itu sama dengan mungkin dengan doa ataupun sebagai pengenal ataupun sebagai identitas. Itu mungkin tidak semuanya harus mengenal ya teman-teman. Menurut saya atau disclaimer dari saya itu tidak semuanya harus mengenal kita dengan tenar ataupun dengan beberapa media ataupun itu belum. Itu menurut saya untuk sebagai pemula kita tuh hanya perlu nama itu sebagai percaya diri, kepercayaan diri kita dalam membentuk usaha. Itu kita harus memiliki nama. Ya mungkin contoh ataupun yang saya lakukan ataupun yang saya alami, itu saya memiliki nama itu usaha yang bernama Fitmindo Group. Itu berdiri di Kota Purwokerto pada tanggal 26 Januari 2020 yang lalu. Di situ saya dengan PD-nya ataupun dengan rasa memiliki kepercayaan diri yang berlebih ketika ditanya teman-teman saya ataupun rekan-rekan saya yang sudah mulai duluan, yang mungkin menurut saya itu sudah berkecukupan atau segala sesuatunya, itu saya memperkenalkan nama usaha saya yang saya rintis bersama teman-teman rekan-rekan saya, itu bernama Fitmindo Group. Itu tadi yaitu memiliki rasa, menimbulkan rasa baru atau rasa yang bisa membuat kita itu bertanggung jawab atas nama itu ya teman-teman. Dan atas nama itu, contoh saya tadi itu Fitmindo Group, yang artinya itu vitamin Indonesia bersama. Tah itu mungkin menurut teman-teman aneh atau apa, tapi bagi saya itu suatu kehormatan saya bisa mendirikan sebuah usaha dengan nama tersebut, dengan penuh tanggung jawab ataupun dengan penuh kepercayaan diri saya bertanggung jawab untuk membesarkan, mengembangkan ataupun eh, memberikan manfaat untuk usaha ataupun bidang yang akan saya dalami, apapun itu jenis usahanya teman-teman. Mungkin dari nama bisa saya ambil kesimpulannya itu hanya untuk menjadikan identitas, menjadikan itu sebuah tujuan ataupun kepercayaan diri, bahwasanya kita sudah percaya diri terlebih dahulu memiliki usaha jenis apapun, setidaknya sudah berani, perusahaan saya ini loh. Itu dalam hati saya sendiri ya teman-teman. Mungkin kalau orang menertawakan atau apapun segala macamnya, itu saya tidak peduli teman-teman. Yang penting yang saya alami, dengan adanya nama tersebut saya bisa eh, menimbulkan rasa yang menurut saya itu rasa positif sekali teman-teman. Bisa bertanggung jawab dan bisa mempertanggungjawabkan nama tersebut, ataupun yang lebih ininya menurut
pengusaha-pengusaha yang sudah handal itu pun nama sebenarnya tidak masalah, ataupun kalau menurut saya sih sungguh-sungguh itu menjadikan suatu patokan ataupun nama baik yang harus kita jaga sembari itu berjalannya waktu, perkembangan usaha yang kita lalui ataupun yang kita dirikan. Oke, masuk yang kedua, tidak kalah pentingnya itu berupa visi ya teman-teman. Visi itu menurut saya itu keinginan suatu dari usaha tersebut. Contoh untuk visi misi dari usaha saya, kita masuk ke misi dulu. Itu kurang lebihnya saya mendirikan seperti ini kata-katanya ataupun hal-hal yang saya utarakan, saya ciptakan. Itu visi dari usaha saya itu karena saya bergerak di distributor susu ataupun susu home industri rumahan. Itu saya memiliki satu, membantu kebutuhan gizi masyarakat ataupun masyarakat Indonesia. Setidaknya saya sudah memiliki visi itu. Yang kedua, masuk untuk tujuan ataupun keinginan visi dari perusahaan yang saya dirikan itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di situ masuk lagi kita ke misi ya teman-teman. Karena visi misi itu memiliki searah ataupun hal-hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita punya visi ya kita harus punya misi ya teman. Kalau balik ke misi itu kita cerita untuk langkah-langkah mencapai visi. Contoh itu tadi yang saya sampaikan di visi. Untuk di misinya bagaimana saya menerapkan itu. Untuk visinya itu saya menyehatkan masyarakat setiap hari, katakan seperti itu. Dan yang kedua, saya menyediakan pekerjaan yang layak untuk masa depan yang cerah. Nah, itu salah satu hal-hal ataupun waktu saya di kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya memiliki nama yang dengan kepercayaan diri saya memberikan nama Fitmindo Group katakanlah, ataupun nama usaha teman-teman. Yang kedua, saya memiliki visi itu menurut saya bagus atau tidak, ya tidaknya saya sudah memiliki langkah untuk menciptakan visi ataupun tujuan dari usaha saya itu seperti apa. Dan yang ketiga, saya memberikan misi. Saya memberikan visi yang menurut saya itu sebanding lurus dari visi. Kalau visi itu tujuan perusahaan, dan kalau misi itu bagaimana cara tujuan itu bisa terlaksana. Nah, itu bagian-bagian yang menurut saya tidak kalah penting ya teman-teman untuk pengusaha pemula seperti saya, yang notabene-nya ya kita hanya memiliki beberapa ataupun hal-hal yang belum kuat ataupun yang sewaktu-waktu bisa menyerah, bisa tidak timbul percaya diri, rasa malas yang tinggi. Nah, itu bisa membantu, yang sering saya katakan itu membantu menembok kokoh di belakang kita, yang sekiranya itu kita bisa bersandar dan bisa mengingat kembali, oh saya sudah mempunyai perusahaan namanya ini. Yang kedua, saya sudah mempunyai visi, ini tujuannya. Saya memiliki misi, oh ini cara untuk mencapai visi tersebut. Dan di situ bisa saya ambil kesimpulan untuk nama, misi, dan visi. Nama, visi, dan misi itu bisa untuk menambah lagi lebih tebal, lebih kuat tembok kokoh yang sekiranya untuk tempat bersandar teman-teman sewaktu-waktu teman-teman mengalami rasa tidak percaya diri, semangat yang mood naik turun, ataupun hal-hal yang akan membuat teman-teman menyerah. Dan itu 3 tersebut itu menjadi tambahan. Dan mungkin kalau visi misi saya ataupun nama saya kurang, ini itu saya tidak masalah bagi saya teman-teman. Tinggal teman-teman yang penting menyiapkan nama yang sebagus mungkin, menyiapkan visi yang
sekiranya itu teman-teman searah ataupun dengan tujuan teman-teman dan memiliki misi yang bisa menggapai visi dengan cara yang menurut teman-teman itu bisa membuat hal yang positif ya teman-teman. Dan kembali lagi untuk membahas itu, mungkin cerita kali ini saya tidak panjang lebar ya teman-teman, ya hanya sebatas disclaimer ataupun pendapat saya itu ya kurang lebih seperti itu. Tapi jangan dihiraukan ataupun nanti ada omongan-omongan di luar, apa sih usaha belum apa-apa juga udah punya nama, pede banget, udah punya misi, visi misi segala macam, apa-apaan, jalan aja yang bener. Dan itu perlu saya sampaikan teman, itu dihiraukan saja, karena yang akan menjalani, yang akan melakukan ataupun menggerakkan usaha itu kan kita sendiri ya teman-teman, ataupun teman-teman bersama rekan-rekan yang sekiranya bisa teman-teman ajak kolaborasi. Itu menurut saya hiraukan saja teman-teman untuk hal-hal yang seperti itu. Setidaknya itu nanti bisa untuk membantu teman-teman dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan ketika teman-teman sudah mengalami hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi ya teman-teman. Ya mungkin di situ sudah saya simpulkan, kurang lebihnya ya seperti itu ya teman-teman. Itu pengalaman saya yang kedua dalam menciptakan usaha, itu meliputi nama perusahaan ataupun nama usaha, meliputi visi dan meliputi misi, dan itu harus teman-teman pegang dan teman-teman belajar mempertanggungjawabkan nama tersebut. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, itu pengalaman dari saya. Sebelumnya terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share channel Pengusaha Kampung. Ya semoga bisa berkembang sebagaimana mestinya ya teman-teman. Ya mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Saya kalau ada yang tidak berkenan ataupun tidak pas di hati-hati teman-teman, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.